Assalamualaikum, kembali lagi di channel Scary Rules. Gunung Argopuro sudah lama dikenal sebagai jalur pendakian terpanjang di Jawa. Bagi banyak pendaki, gunung ini bukan hanya soal panorama indah, tetapi juga tantangan fisik dan mental. Namun, bagi sebagian orang lain, Argopuro adalah tempat yang penuh cerita misteri, terutama tentang mereka yang hilang dan tak pernah kembali. Ardi, seorang pemuda berusia 24 tahun dari Malang, memutuskan untuk mendaki Argopuro seorang diri. Ia dikenal sebagai anak yang suka tantangan, sering naik gunung, dan percaya diri dengan kemampuannya. Ia bahkan sempat menuliskan di media sosial sebelum berangkat, "Argopuro, gue datang. Solo hiking, biar lebih nikmat tantangannya." Awalnya, semua terlihat normal. Ardi memulai perjalanan dari jalur Bremi. Ia membawa carrier sedang, tenda kecil, logistik untuk beberapa hari, serta perlengkapan standar lain. Di pos awal, ia sempat bertemu dengan sekelompok pendaki lain. Mereka menawarinya untuk bergabung, tetapi Ardi menolak dengan sopan. Katanya, ia ingin merasakan pengalaman pendakian solo. "Sendirian, Mas? Argopuro itu panjang loh jalurnya," salah seorang pendaki mengingatkan. "Iya, nggak apa-apa. Saya udah biasa," jawab Ardi sambil tersenyum. Sejak awal, Ardi tampak percaya diri. Ia berjalan dengan tempo cepat, bahkan mendahului rombongan lain. Beberapa jam pertama berjalan lancar. Jalur hutan, suara burung, dan angin sejuk menemani. Ia sempat berhenti untuk makan siang di dekat sungai kecil, lalu melanjutkan perjalanan menuju Cikasur, sebuah padang rumput luas yang menjadi salah satu spot ikonik di Argopuro. Namun, ketika memasuki sore, suasana mulai berubah. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, membuat jarak pandang terbatas. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri, entah karena udara dingin atau firasat aneh yang tiba-tiba muncul. Ia sempat merasa ada langkah lain yang mengikuti di belakang. Padahal ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Hanya kabut tebal yang bergerak pelan mengikuti arah angin. Malam itu, ia bermalam di Cikasur. Lokasi itu dulunya bekas landasan pesawat pada zaman Belanda. Rerumputan luas, sunyi, dan hanya ada suara jangkrik serta hembusan angin. Ardi mendirikan tenda kecil, lalu menyalakan kompor portabel untuk memasak mie instan. Semua masih normal, meski ia merasa tempat itu terlalu lengang untuk ditinggali sendirian. Ketika hendak tidur, Ardi mendengar sesuatu. Suara seperti orang berjalan di luar tendanya. Pelan, teratur, seperti seseorang yang sedang mengelilingi area kemahnya. Ia menahan napas, berusaha mendengarkan dengan lebih jelas. Namun suara itu berhenti begitu saja. Ia sempat membuka sedikit resleting tenda, mengintip keluar. Gelap, kosong, tidak ada siapa-siapa. Ardi berusaha mengabaikannya. Mungkin cuma hewan, pikirnya. Ia kembali menutup tenda rapat-rapat, lalu memaksakan diri untuk tidur. Keesokan paginya, ia melanjutkan perjalanan. Beberapa pendaki yang tiba di Cikasur beberapa jam setelahnya melihat tendanya masih terpasang, tetapi Ardi sudah tidak ada. Mereka mengira ia hanya berangkat lebih dulu. Tidak ada yang aneh. Namun sejak saat itu, tidak ada satupun orang yang benar-benar melihat Ardi lagi. Kabar tentang hilangnya Ardi baru terdengar setelah beberapa hari kemudian. Awalnya, tidak ada yang curiga. Pendaki solo memang seringkali bergerak lebih cepat atau memilih jalur berbeda dari rombongan lain. Tetapi setelah beberapa kelompok yang berpapasan saling berbagi cerita, ada satu hal yang janggal. Tidak ada seorang pun yang melihat Ardi setelah hari pertama di Cikasur. Rombongan pendaki yang berkemah di Cikasur malam berikutnya sempat heran. Mereka mendapati tenda kecil berwarna biru muda terpasang rapi, tanpa pemiliknya. Kompor portabel masih ada di luar tenda, bahkan ada panci kecil yang masih menyisakan mie gosong di dalamnya. Seolah-olah Ardi meninggalkan semuanya begitu saja. Mereka berpikir mungkin Ardi sedang buang air atau menjelajah sekitar, tapi sampai malam tiba ia tidak pernah kembali. Akhirnya, salah satu dari mereka memberanikan diri membuka tenda Ardi.
Di dalamnya hanya ada sleeping bag yang masih tergulung, senter kecil, serta ponsel dengan baterai yang sudah habis. Tidak ada tanda-tanda Ardi pergi dengan persiapan lengkap. Besoknya, kabar itu turun ke pos pendakian. Pihak basecamp sempat mengira Ardi hanya tersesat atau memilih jalur keluar lain, karena Argopuro memang punya rute panjang hingga ke jalur Baderan di Situbondo. Namun, setelah beberapa hari tidak ada kabar, barulah pencarian dilakukan. Tim SAR dikerahkan. Mereka menyusuri jalur Cikasur hingga ke Rawa Embik, Taman Hidup, bahkan sampai jalur keluar Baderan. Anehnya, tidak ada jejak sama sekali. Tidak ada sisa logistik, tidak ada pakaian, tidak ada barang-barang yang tercecer. Seolah Ardi menghilang begitu saja. Di tengah pencarian, muncul cerita-cerita aneh dari para pendaki. Seorang anggota tim SAR mengaku pernah mendengar suara orang memanggil namanya dari arah kabut tebal di sekitar Rawa Embik. Suara itu jelas, seperti suara lelaki muda, memanggil lirih. "Mas, sini, tolong." Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Rekannya yang lain juga tidak mendengar apa-apa. Di lain waktu, ada pendaki yang bersumpah melihat sosok seseorang berjalan di kejauhan di padang rumput Cikasur. Dari jauh terlihat seperti Ardi, tinggi badan, pakaian, bahkan cara berjalan. Tetapi saat mereka mencoba mendekat, sosok itu menghilang di balik kabut. Yang tersisa hanya rumput tinggi yang bergoyang diterpa angin. Cerita-cerita itu menyebar cepat. Sebagian orang mulai mengaitkannya dengan mitos Argopuro. Gunung itu bukan hanya terkenal karena jalurnya yang panjang, tetapi juga karena cerita mistisnya. Dari legenda Dewi Rengganis hingga kisah pendaki yang hilang, Argopuro memang dikenal angker. Penduduk desa di kaki gunung juga punya pandangan sendiri. Mereka percaya bahwa orang yang hilang di Argopuro biasanya tidak benar-benar hilang karena tersesat, tetapi diambil oleh penunggu gunung. Ada yang bilang itu adalah arwah pasukan kerajaan lama, ada yang percaya itu jin penunggu padang rumput, dan ada juga yang menyebutkan makhluk penunggu jalur Cikasur Rawa Embik yang suka menyesatkan manusia. Ketika tim SAR memutuskan menghentikan pencarian setelah seminggu tanpa hasil, keluarga Ardi menolak menyerah. Ayahnya bahkan datang sendiri ke base camp, memohon agar pencarian diperpanjang. Tetapi hasilnya tetap sama, kosong. Yang lebih menyeramkan, beberapa bulan setelah itu, pendaki lain mulai melaporkan hal aneh. Di malam-malam tertentu di Cikasur, mereka mendengar suara tenda dibuka pelan, padahal semua pendaki di sana sedang tidur. Ada juga yang mendengar suara langkah-langkah di rerumputan, seperti orang berkeliling. Ketika diperiksa, tidak ada siapapun. Beberapa bersumpah pernah melihat tenda biru kecil berdiri sendiri di kejauhan. Tetapi saat mereka mendekat, tenda itu hilang, lenyap di telan kabut. Semua kisah itu membuat hilangnya Ardi semakin misterius. Ia bukan hanya pendaki yang hilang, tetapi seakan menjadi bagian dari cerita angker Argopuro. Dan yang paling menakutkan, sampai hari ini, Ardi tidak pernah ditemukan, hidup maupun mati. Sejak hilangnya Ardi, nama Argopuro semakin sering diperbincangkan. Bukan lagi soal keindahannya yang terkenal dengan jalur panjang, padang rumput luas, atau danau taman hidup yang eksotis. Tapi soal misterinya, terutama cerita tentang tenda biru yang kerap muncul lalu hilang. Beberapa pendaki yang naik setelah kejadian itu bercerita pengalaman serupa. Ada rombongan dari Surabaya yang mengaku melihat cahaya lampu tenda berwarna kebiruan di tengah kabut Cikasur. Awalnya mereka mengira itu adalah kelompok lain yang berkemah tidak jauh dari mereka. Tapi saat mereka mendekat, cahaya itu semakin menjauh, seakan-akan ditarik oleh kabut. Hingga akhirnya padam begitu saja, meninggalkan gelap pekat. Ada pula cerita dari seorang pendaki Solo yang mendaki lewat jalur Baderan. Malam itu ia bermalam sendirian di sekitar Rawa Embik. Saat tengah malam, ia terbangun mendengar suara orang batuk pelan dari luar tendanya. Ia sempat berpikir mungkin ada pendaki lain yang datang terlambat. Namun begitu ia keluar, hanya ada kabut tebal. Yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah ketika ia menoleh ke arah tanah di depan tendanya. Ada jejak kaki manusia yang basah,
tapi hanya satu arah, tidak ada jejak kembali. Seolah orang itu berhenti tepat di depan tendanya lalu menghilang. Semakin lama, cerita-cerita itu berkembang. Orang desa mulai membicarakan bahwa Ardi mungkin dipinang oleh penghuni gaib Argopuro. Ada yang menyebut sosok perempuan cantik dengan pakaian kerajaan, dipercaya sebagai jelmaan Dewi Rengganis. Ada juga yang bilang Ardi menjadi korban pesta gaib di padang rumput Cikasur, tempat para makhluk halus berkumpul pada malam-malam tertentu. Keluarga Ardi yang masih menaruh harapan kemudian memanggil seorang dukun dari desa sekitar. Dukun itu naik ke gunung bersama 2 orang pendamping. Mereka membawa sesajen, kembang 7 rupa, kemenyan, dan air dari 7 sumber berbeda. Tujuannya hanya satu, memanggil roh Ardi, atau siapapun yang bisa memberi petunjuk tentang keberadaannya. Malam itu di Cikasur, ritual dilakukan. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan angin bertiup pelan namun menusuk. Sang dukun mulai membakar kemenyan, membaca mantra dengan suara bergetar. Pendampingnya bersiap dengan lampu petromax yang berkedip-kedip, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara langkah dari arah semak-semak. Pelan, seperti ada orang mendekat. Tak lama kemudian terdengar suara lirih seorang laki-laki memanggil, "Pak, pulangin aku." Seketika semua terdiam. Suara itu mirip sekali dengan suara Ardi. Sang ayah yang ikut serta hampir saja berlari ke arah semak, tapi ditahan oleh dukun. Dukun itu hanya berbisik, "Jangan ikuti, bukan dia." Tak lama kemudian, terdengar suara tawa kecil, pelan, namun menggema panjang. Lalu hilang begitu saja ditelan kabut. Ritual itu gagal. Sang dukun hanya berkata bahwa Ardi sudah bukan lagi milik dunia manusia. Menurutnya, roh Ardi telah ditahan di dimensi lain, dunia yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Sejak itu, suasana semakin mencekam setiap kali ada yang menyebut nama Ardi di gunung. Beberapa pendaki bahkan mengaku dilarang keras oleh porter lokal untuk menyebut namanya saat berada di jalur Argopuro. Misteri semakin dalam. Ardi seakan meninggalkan jejak, tapi jejak itu bukan di dunia nyata. Tenda biru, suara lirih, dan langkah kaki yang tak pernah kembali. Semua menjadi potongan-potongan tanda yang tidak pernah membawa pada jawaban. Dan sejak malam ritual itu, ada satu hal aneh yang mulai muncul. Beberapa pendaki bersaksi, mereka sering melihat sosok lelaki muda berdiri di kejauhan, menatap dari balik kabut. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ketika didekati, sosok itu lenyap. Beberapa bulan setelah hilangnya Ardi, kabar tentang Argopuro semakin menakutkan. Meski begitu, gunung tetap saja ramai oleh pendaki yang penasaran. Ada yang datang demi membuktikan kalau semua cerita hanyalah sugesti. Ada pula yang diam-diam berharap bisa menemukan petunjuk baru tentang Ardi. Malam itu, sekelompok mahasiswa dari Malang mendaki lewat jalur Baderan dan tiba di padang rumput Cikasur. Rombongan berjumlah 5 orang, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Mereka mendirikan tenda agak jauh dari bangunan bekas landasan pesawat peninggalan Belanda yang sudah lama terbengkalai. Tempat itu memang dikenal angker. Namun mereka memilih di situ karena tanahnya cukup datar. Saat malam turun, kabut mulai merayap dari arah hutan. Suasana mendadak berubah mencekam. Dari kejauhan, suara jangkrik dan kodok lenyap, diganti dengan sunyi yang aneh. Salah seorang anggota, Dina, berbisik kalau ia merasa ada yang mengawasi dari balik semak. Teman-temannya hanya menertawakan, menganggap Dina terlalu terbawa cerita horor yang beredar. Namun sekitar pukul 11 malam, sesuatu terjadi. Dari arah landasan, terlihat cahaya samar berwarna biru, seperti lampu tenda. Cahaya itu muncul dan bergerak pelan, seolah mengajak mereka mendekat. Awalnya mereka yakin itu rombongan lain, tapi semakin diperhatikan, cahaya itu tidak pernah diam. Bergerak, menjauh, lalu mendekat lagi, seakan-akan bermain. Salah satu dari mereka, Jaka, memberanikan diri untuk mengecek. Ia berjalan sekitar 50 meter meninggalkan tenda.
Teman-temannya mengawasi dari jauh dengan lampu senter. Jaka berhenti di tengah padang, menatap ke arah cahaya yang semakin jelas. Saat ia melangkah lagi, tiba-tiba kabut tebal turun menutupi pandangannya. Dalam sekejap, cahaya biru itu padam. "Jaka, teriak salah satu temannya. Tapi tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, mereka melihat Jaka berlari kembali dengan wajah pucat. Nafasnya memburu, matanya liar seperti ketakutan. Begitu sampai, ia hanya sempat berkata lirih, aku lihat dia." Mereka mendesak Jaka untuk menjelaskan, tapi ia tidak mampu banyak bicara. Dari tubuhnya tercium bau tanah basah, seperti baru saja keluar dari liang kubur. Ia gemetar hebat, sampai sulit berdiri. Malam itu tak ada satupun dari mereka yang bisa tidur. Sekitar pukul 3 dini hari, suara langkah kaki terdengar mengelilingi tenda. Pelan, namun jelas. Seperti ada orang berjalan berputar-putar, menginjak rumput yang basah. Dina memberanikan diri mengintip lewat celah tenda. Yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Sosok lelaki muda berdiri di tengah kabut, hanya beberapa meter dari mereka. Bajunya compang-camping, wajahnya pucat, dan matanya kosong menatap lurus ke arah tenda. "Ardi," bisik Dina tanpa sadar. Saat itu juga sosok tersebut mengangkat tangan, menunjuk ke arah mereka. Angin berhembus kencang, tenda bergoyang hebat, dan suara tawa lirih terdengar di antara kabut. Tidak lama kemudian, semua lampu senter mereka padam bersamaan. Gelap total. Dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara berbisik, sangat dekat, seperti ada seseorang di dalam tenda bersama mereka. Suara itu lirih, berat, dan penuh keputusasaan. Pulangin aku. Pulangin aku." Semua terdiam, tak ada yang berani bergerak. Rasa dingin menusuk tulang, napas mereka tercekat. Hingga fajar datang, suara itu lenyap, dan kabut perlahan menyingkir. Pagi harinya, mereka menemukan jejak kaki basah mengitari tenda, sama seperti cerita pendaki Solo sebelumnya. Namun ada yang lebih mengerikan. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu tenda, tapi tidak ada jejak menjauh. Seolah sesuatu benar-benar berdiri di sana semalaman, menunggu. Rombongan mahasiswa itu akhirnya memutuskan turun gunung lebih awal. Jaka masih dalam keadaan trauma, ia tidak berhenti bergumam, "Itu dia, itu Ardi, dia minta pulang." Hingga berhari-hari setelah turun, Jaka jatuh sakit dan tubuhnya demam tinggi. Anehnya, setiap malam ia mengigau dengan kalimat yang sama, "Jangan biarin aku sendirian di sini." Cerita mereka kemudian menyebar di kalangan pendaki, menambah panjang daftar misteri Argopuro. Sosok Ardi bukan hanya sekadar orang hilang, melainkan entitas yang kini menghantui setiap sudut jalur pendakian. Setelah kejadian mahasiswa di Cikasur, kabar tentang penampakan Ardi menyebar makin luas. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya dari pendaki, melainkan dari warga desa di kaki Gunung Argopuro, tepatnya di daerah Baderan dan sekitarnya. Warga desa terbiasa dengan kisah-kisah mistis gunung. Namun akhir-akhir ini, mereka mulai resah. Beberapa petani yang pulang larut malam mengaku melihat sosok pemuda berpakaian lusuh, berjalan sendirian di pematang sawah. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, dan tubuhnya selalu basah kuyup seperti baru keluar dari lumpur. Yang membuat bulu kuduk merinding, pemuda itu kerap terdengar bergumam. Suaranya serak, pelan, dan diulang-ulang, "Aku belum pulang, aku belum pulang." Awalnya orang-orang mengira itu hanya hantu gentayangan biasa. Tapi salah seorang warga tua bernama Mbah Rasim berkata dengan tegas, "Itu anak hilang, si Ardi. Ruhnya nggak tenang. Dia masih keliling nyari jalan pulang." Cerita makin heboh ketika seorang penggembala kambing bernama Leman hampir pingsan karena melihat sosok tersebut berdiri di pinggir jalan desa saat ia pulang menjelang maghrib. Leman sempat berpikir itu orang yang butuh tumpangan, tapi ketika ia menyalakan lampu motor, wajah pemuda itu tampak jelas. Kulitnya pucat kebiruan, matanya merah, dan bibirnya sobek seperti habis tergigit sesuatu. Leman langsung ngebut, meninggalkan motor hampir terjatuh.
Sejak malam itu ia menolak pergi ke sawah kalau sudah lewat jam 5 sore. Bukan hanya Leman. Beberapa anak kecil yang bermain di dekat sungai desa juga bercerita hal serupa. Mereka melihat seorang kakak laki-laki duduk di batu besar. Wajahnya muram, rambutnya berantakan, dan bajunya robek-robek. Ketika ditanya siapa dia, pemuda itu hanya menoleh dengan tatapan kosong, lalu perlahan tenggelam ke dalam kabut tipis yang naik dari sungai. Para orang tua semakin yakin, sosok itu adalah Ardi, sang pendaki yang hilang. Puncaknya, sebuah kejadian aneh mengguncang warga. Suatu malam, sebuah keluarga di desa mendengar ketukan keras di pintu rumahnya. Ketukan itu terdengar 3 kali, berat, seperti dengan kepalan tangan. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapapun. Tapi di lantai tanah basah terlihat jelas jejak kaki yang mengarah ke dalam rumah. Anehnya, jejak itu hanya satu arah, masuk. Tidak ada jejak keluar. Keluarga itu panik. Mereka kemudian mendengar suara laki-laki muda dari belakang rumah. Lirih dan serak, "Bolehin aku masuk, aku kedinginan." Malam itu, warga berdatangan setelah mendengar teriakan. Saat mereka ramai-ramai memeriksa, tak ada siapapun di sekitar rumah. Namun bau tanah basah menyengat memenuhi udara, persis seperti yang diceritakan para pendaki tentang Ardi. Sejak saat itu, warga desa memasang sesajen di beberapa titik jalan menuju jalur pendakian. Mereka percaya itu adalah cara untuk menenangkan arwah yang tersesat. Tetapi meski sudah dilakukan berulang kali, penampakan tidak berhenti. Justru semakin sering. Beberapa orang percaya, roh Ardi tidak bisa pulang karena jasadnya belum ditemukan. Ia terus berkeliaran, menampakkan diri kepada siapa saja, berharap ada yang bisa menolongnya. Yang lebih menyeramkan, beberapa warga mendengar kabar bahwa jika seseorang terus-menerus melihat sosok itu lebih dari 3 kali, maka orang tersebut akan ikut, dipanggil, ke gunung dan tidak kembali. Cerita ini membuat suasana desa semakin mencekam. Jalanan jadi sepi lebih cepat, anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib, dan para petani beramai-ramai pulang lebih awal. Namun bagi sebagian orang, rasa takut itu justru memicu rasa penasaran. Sejumlah kelompok pecinta alam dari kota mulai datang, ingin membuktikan sendiri kebenaran cerita tersebut. Mereka percaya bahwa roh Ardi bisa dipanggil atau bahkan diajak berkomunikasi. Dan itulah awal dari bencana berikutnya. Kabar penampakan Ardi di desa sekitar Argopuro akhirnya menarik perhatian sekelompok pecinta alam dan juga orang-orang yang percaya pada dunia gaib. Mereka merasa penasaran sekaligus tertantang. Benar enggak? Roh pendaki itu masih bergentayangan? Salah satu kelompok yang datang adalah 4 mahasiswa dari Surabaya. Mereka sering mendaki gunung, dan punya reputasi, suka cari tantangan. Mereka mendengar cerita dari warga tentang suara misterius, bau tanah basah, sampai penampakan di sawah. Alih-alih takut, mereka justru ingin membuktikan semuanya. Namun bukan hanya mereka. Ada juga seorang pria parubaya bernama Ki Darman, seorang paranormal dari Jember, yang sengaja dipanggil warga desa. Tujuannya jelas, mencoba berkomunikasi dengan roh Ardi, supaya arwahnya tidak lagi mengganggu. Malam pemanggilan itu akhirnya diputuskan diadakan di dekat jalur masuk Baderan, salah satu gerbang pendakian Argopuro. Lokasinya dipilih karena sepi, cukup jauh dari rumah warga, tapi masih dalam jangkauan kalau terjadi apa-apa. Warga desa berdatangan, sebagian karena penasaran, sebagian lagi hanya ingin memastikan ritual berlangsung lancar. Di antara mereka ada yang membawa obor, ada yang berdoa dalam hati, dan ada juga yang gemetar ketakutan tapi tidak mau pulang. Ki Darman duduk bersila di atas tikar pandan. Di depannya ada dupa yang menyala, sesajen berupa nasi tumpeng kecil, bunga 7 rupa, dan air kelapa muda. Ia memejamkan mata, membacakan doa dalam bahasa Jawa kuno. Asap dupa mengepul, menambah kesan mencekam malam itu. 4 mahasiswa yang ikut dari Surabaya berdiri agak jauh, memegang kamera ponsel mereka. Mereka berniat merekam segala kejadian, entah itu untuk dokumentasi atau sekadar bahan cerita di media sosial. Awalnya, suasana terasa biasa saja.
Angin malam bertiup pelan, suara jangkrik dan burung hantu sesekali terdengar. Namun setelah beberapa menit, udara mendadak berubah dingin menusuk. Kabut tipis muncul di sekitar lokasi, padahal seharusnya kabut hanya turun di area lebih tinggi. Salah seorang mahasiswa berbisik, "Bro, lo ngerasa nggak? Anginnya kok dingin banget ya?" Ki Darman tetap meneruskan ritual. Suaranya makin berat, kadang seperti terputus, seolah ada sesuatu yang mengganggu. Sesekali matanya terbuka, menatap ke arah gelap di balik pepohonan. Dan kemudian, bau itu muncul. Bau tanah basah yang menyengat, mirip seperti habis hujan, padahal tanah sekitar kering. Warga langsung panik. Beberapa ibu-ibu menutup hidung dengan kain, beberapa bapak-bapak menoleh gelisah ke kiri dan kanan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat, menyeret, datang dari arah hutan. "Dengar nggak?" Salah satu mahasiswa bergumam sambil merekam. Langkah itu makin dekat. Dari balik kabut, sosok samar mulai terlihat. Tingginya setara laki-laki muda, pakaiannya compang-camping, tubuhnya tampak basah kuyup. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi wajah. Warga yang melihat langsung histeris. Ada yang berlari menjauh, ada yang jatuh tersungkur. Tapi Ki Darman mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua tetap diam. Sosok itu berhenti sekitar 5 meter di depan tikar sesajen. Kepalanya perlahan mendongak. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, dan bibirnya bergerak pelan seolah berusaha bicara. "Aka, belum pulang?" Suaranya lirih, serak, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Salah seorang mahasiswa, dengan berani, malah mendekatkan kamera ponselnya. Tapi tiba-tiba layar ponsel berkedip, mati seketika, meski baterai masih penuh. Ki Darman mencoba bicara, suaranya bergetar, "Ardi, apa benar kamu Ardi? Jika iya, tunjukkan padaku." Sosok itu menatap lurus ke arahnya, lalu tiba-tiba mengeluarkan suara jeritan panjang yang membuat semua orang menutup telinga. Jeritan itu terdengar seperti suara manusia yang kesakitan bercampur dengan raungan binatang. Lampu-lampu obor padam seketika. Suasana gelap total. Orang-orang menjerit ketakutan. Ada yang lari tunggang langgang, ada yang jatuh tersandung. Dalam kegelapan, suara langkah berat terdengar berlari mengitari mereka. Bau tanah basah semakin kuat, hampir bikin muntah. Saat obor berhasil dinyalakan kembali, sosok itu sudah hilang. Hanya tersisa jejak kaki basah di tanah, berputar mengelilingi tikar sesajen, seolah mengepung mereka. Ki Darman jatuh terduduk, wajahnya pucat, keringat bercucuran. Dengan suara lirih ia berkata, "Ini bukan arwah biasa, ini terjebak antara hidup dan mati. Kalau kita terus ganggu, bisa jadi ada yang ikut di bawahnya." Malam itu, ritual pemanggilan gagal total. Bukan hanya warga yang semakin ketakutan, 4 mahasiswa Surabaya yang awalnya sok berani pun langsung gemetar, tak berani bicara lagi. Mereka sadar, ini bukan sekadar cerita kampung. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap menghuni Argopuro. Dan sejak malam itu, desas-desus baru muncul. Siapapun yang berani mencoba memanggil sosok Ardi, akan mendapat balasan dalam bentuk mimpi buruk yang terus menghantui. Setelah malam ritual itu, suasana desa di kaki Argopuro berubah drastis. Warga yang sebelumnya hanya sekadar takut mendengar kabar hilangnya Ardi, kini benar-benar merasa diteror. Bukan lagi sekadar suara aneh atau bayangan samar, tapi gangguan nyata mulai menghantui kehidupan mereka sehari-hari. Orang-orang yang hadir saat ritual, terutama yang melihat langsung sosok Ardi muncul di balik kabut, mulai mengalami hal-hal aneh. Beberapa malam setelah kejadian itu, seorang bapak bernama Pak Rashid bermimpi didatangi sosok laki-laki dengan tubuh basah kuyup. Dalam mimpi itu, laki-laki tersebut hanya berdiri diam di depan rumahnya, menatap dengan mata merah menyala. Ketika Pak Rashid terbangun, ia mendapati lantai rumahnya benar-benar basah, seperti habis disiram air, padahal genteng rumah tidak bocor sama sekali. Seorang ibu bernama Buati juga mengalami hal yang mirip.
Ia sering mendengar suara ketukan di jendela rumahnya setiap malam jam 2. Saat dilihat, tidak ada siapapun. Tapi esoknya, kaca jendela dipenuhi bekas telapak tangan penuh lumpur. Namun yang paling parah dialami oleh 4 mahasiswa Surabaya yang ikut merekam ritual. Sejak malam itu, mereka selalu diganggu. Mahasiswa pertama, Dito, setiap malam bermimpi berada di hutan berkabut. Ia melihat sesosok bayangan hitam berjalan di depannya. Bayangan itu selalu berbalik menatap, lalu berbisik lirih, "Jangan tinggalkan aku." Suara itu membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Semakin lama, mimpi itu semakin nyata, sampai ia mulai sulit membedakan mimpi dengan kenyataan. Mahasiswa kedua, Rio, mulai mendengar suara aneh dari ponselnya. Ponsel itu rusak setelah ia coba merekam sosok Ardi di malam ritual. Kini setiap kali ia menyalakannya, layar hanya gelap, tapi dari speaker terdengar suara napas berat dan sesekali suara jeritan samar. Ia ketakutan, tapi tidak berani membuang ponsel itu, takut semakin memperburuk keadaan. Mahasiswa ketiga, Andre, mengalami hal yang lebih mengerikan. Ia sering merasa ada sesuatu yang mengikuti di belakang setiap kali berjalan sendirian. Suara langkah kaki menyeret, persis seperti yang terdengar di malam ritual, selalu menghantui. Suatu malam, ketika ia memberanikan diri menoleh ke belakang, ia benar-benar melihat sosok dengan pakaian compang-camping berdiri di sudut kamarnya. Andre menjerit, dan sejak itu, ia tidak pernah lagi berani tidur sendiri. Mahasiswa terakhir, Bagas, mengalami gangguan fisik. Tubuhnya sering terasa berat, seperti dipeluk sesuatu yang dingin saat ia tidur. Suatu kali, ia bahkan terbangun dengan leher penuh bekas jari-jari hitam, seolah ada yang mencekiknya sepanjang malam. Semua gangguan itu membuat keempatnya menyesali keputusan mereka untuk ikut campur. Namun rasa penyesalan itu datang terlambat. Apapun yang mereka lihat di Argopuro, kini sudah menempel pada mereka. Di sisi lain, warga desa semakin resah. Ada yang percaya bahwa ritual gagal itu justru membuka jalan bagi arwah Ardi untuk keluar dari jalurnya. Sehingga kini ia bebas bergentayangan, mencari teman untuk ikut bersamanya. Ki Darman, sang paranormal, juga tidak lepas dari gangguan. Malam setelah ritual, ia jatuh sakit parah. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan ia terus mengigau menyebut nama Ardi. Warga yang menjenguk mendengar ia berulang kali berkata lirih, "Dia belum mati, dia belum mati." Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang meremang. Bagaimana mungkin Ardi belum mati, sementara jasadnya tidak pernah ditemukan dan sudah berbulan-bulan hilang di gunung? Apakah mungkin roh yang muncul malam itu bukan arwah, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, dan lebih berbahaya? Malam-malam di desa terasa semakin panjang. Warga enggan keluar rumah setelah maghrib. Suara gamelan gaib yang sering terdengar di jalur pendakian kadang malah sampai ke desa, terdengar samar seperti dari kejauhan. Beberapa orang mengaku mendengar suara langkah mendekat ke rumah mereka, tapi ketika diperiksa, hanya ada tanah basah di depan pintu. Ketakutan itu menyebar begitu cepat, sampai akhirnya ada yang berbisik, "Kalau ini terus dibiarkan, bukan hanya desa kita yang diganggu. Bisa-bisa semua orang yang pernah naik Argopuro akan kena imbasnya." Dan di tengah suasana mencekam itu, kabar baru muncul. Ada kelompok pendaki lain yang juga hilang kontak setelah mencoba masuk jalur Baderan. Hilangnya kelompok itu membuat misteri Ardi semakin kelam, seolah gunung itu menolak siapapun yang berani mengusik rahasia di dalamnya. Hilangnya Ardi ternyata bukan akhir dari kisah menyeramkan di Argopuro. Setelah ritual gagal yang malah memperparah keadaan, kabar baru datang dan membuat suasana semakin mencekam. 3 minggu setelah kejadian itu, sekelompok pendaki dari Malang mencoba menaklukkan jalur Baderan menuju Rengganis. Mereka berjumlah 5 orang, masih muda, penuh semangat, dan katanya sudah berpengalaman mendaki beberapa gunung lain. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka menghadapi misteri Argopuro. Awalnya, perjalanan mereka lancar. Mereka sempat mengunggah foto ke media sosial, menunjukkan tenda mereka berdiri rapi di tengah padang savana Cikasur.
Senyum mereka lebar, wajah penuh semangat, seolah Argopuro hanyalah tantangan biasa. Tapi setelah unggahan itu, tidak ada kabar lanjutan. Telepon mereka tidak bisa dihubungi, dan pesan dari keluarga hanya centang satu. Warga desa yang mendengar kabar itu langsung gelisah. Mereka tahu, hilangnya pendaki bukan hal asing di Argopuro, tapi kali ini terasa berbeda. Setelah apa yang terjadi pada Ardi, banyak yang percaya gunung itu sedang menuntut tumbal. Pencarian pun dilakukan. Tim SAR bersama beberapa warga berangkat ke jalur pendakian. Mereka menemukan tenda kelompok itu masih berdiri di Cikasur, lengkap dengan barang-barang pribadi. Anehnya, makanan, kompor, bahkan ponsel para pendaki masih ada di dalam tenda, tapi tidak ada satupun jejak keberadaan mereka. Seolah mereka lenyap begitu saja. Yang lebih mengerikan, tim pencari menemukan bekas telapak kaki di sekitar tenda. Tapi jumlahnya tidak sesuai. Ada lebih dari 5 jejak, sebagian berukuran lebih besar, sebagian lebih kecil, seperti kaki anak-anak. Bahkan ada jejak yang terlihat hanya setengah, seperti terhenti di tengah jalan dan tidak berlanjut. Seorang relawan pencari bercerita, saat mereka menyusuri jalur menuju puncak, mereka mendengar suara gamelan samar. Suara itu datang dari arah Rengganis, sama persis seperti yang sering diceritakan pendaki sebelumnya. Semakin lama mereka mendekat, suara gamelan berubah menjadi tangisan lirih. Salah satu anggota tim bahkan mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih berjalan cepat di antara kabut, tapi ketika dikejar, sosok itu menghilang begitu saja. Hari pencarian berjalan tanpa hasil. Malamnya, tim SAR memutuskan untuk beristirahat di dekat pos emas. Saat itu, salah seorang anggota tim tiba-tiba berteriak histeris. Ia mengaku melihat salah satu pendaki yang hilang berdiri tak jauh dari perkemahan. Wajah pendaki itu pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak seakan ingin berbicara. Tapi saat didekati, tubuhnya lenyap seperti asap tertiup angin. Esoknya, pencarian tetap dilanjutkan, tapi hasilnya nihil. Tidak ada jasad, tidak ada tanda-tanda perlawanan, dan tidak ada jejak jelas kemana para pendaki itu pergi. Hanya ada satu hal yang ditemukan, sebuah buku catatan milik salah satu pendaki. Buku itu penuh dengan tulisan singkat tentang perjalanan mereka. Hari pertama normal, mereka mencatat pemandangan indah, padang rumput luas, dan udara segar. Namun, di halaman terakhir, tulisan berubah kacau. Ada kalimat, "Kami tersesat." Jalurnya berulang. Kami berjalan berjam-jam, tapi selalu kembali ke tempat yang sama. Malam ini ada suara orang ketawa di luar tenda. Kami tidak berani keluar. Dan catatan terakhir, yang ditulis tergesa-gesa, hanya berbunyi, "Ada yang ikut bersama kami. Bukan manusia." Membaca catatan itu membuat bulu kuduk tim pencari berdiri. Tidak ada yang berani melanjutkan pencarian lebih dalam setelah itu. Semua sepakat, hilangnya 5 pendaki tersebut bukan sekadar karena tersesat, melainkan ada sesuatu di gunung itu yang memang menolak mereka untuk pulang. Kabar ini menyebar cepat keluar desa, bahkan masuk berita lokal. Banyak orang berspekulasi, ada yang bilang mereka dijadikan penunggu baru di Argopuro. Ada pula yang percaya mereka terseret ke dunia gaib yang ada di balik kabut tebal. Namun, bagi warga desa, hilangnya kelompok pendaki baru ini hanya memperkuat keyakinan, roh Ardi belum tenang. Bahkan lebih parah lagi, ia mungkin bukan lagi roh biasa. Seolah-olah ia kini menjadi bagian dari Argopuro itu sendiri, menjerat siapapun yang berani masuk. Dan sejak hari itu, hampir tidak ada lagi yang berani naik ke Argopuro. Gunung itu kembali sepi, sunyi, tapi meninggalkan tanda tanya besar. Di manakah para pendaki yang hilang itu, dan apakah mereka masih hidup? Setelah kabar hilangnya 5 pendaki dari Malang tersebar, suasana di desa sekitar Argopuro benar-benar berubah. Warga yang biasanya masih berani masuk hutan untuk mencari kayu atau sekadar menyiangi ladang kini memilih menjauh. Malam di desa semakin terasa berat, seakan ada sesuatu dari gunung itu yang menekan, membuat udara dingin dan pekat, meski lampu rumah menyala terang. Namun,
Tidak semua orang pasrah. Ada beberapa orang yang masih penasaran, termasuk Bayu, seorang jurnalis yang datang dari Surabaya. Ia tertarik meliput kisah horor Argopuro setelah membaca berita hilangnya para pendaki. Baginya, ini bukan sekadar berita biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua cerita hilang, kabut, dan suara gamelan itu. Bayu tidak sendirian. Ia ditemani dua kawannya, Dani dan Sinta, yang juga jurnalis lepas. Mereka bertiga memutuskan untuk mendatangi desa dan mencari tahu langsung dari orang-orang yang tinggal di kaki gunung. Awalnya, warga enggan bicara. Namun, seorang kakek bernama Pak Wiryo akhirnya membuka suara. Ia dikenal sebagai orang tua yang sering dianggap sesepuh di desa itu. Dengan suara berat, Pak Wiryo bercerita tentang sebuah kepercayaan lama. Konon, Argopuro bukan hanya tempat biasa. Ada dunia lain yang berdampingan dengan dunia manusia, dan batas antara keduanya sangat tipis di sana. Itulah sebabnya banyak orang tersesat, berputar di jalur yang sama, atau bahkan lenyap tanpa jejak. Gunung itu menolak orang-orang tertentu, kata Pak Wiryo dengan tatapan kosong. Kalau sudah ditandai, mereka tidak akan pernah pulang. Ardi dan 5 pendaki itu, mungkin mereka sudah menjadi bagian dari gunung. Bayu mendengar itu dengan campuran rasa takut dan penasaran. Baginya, ini justru semakin memperkuat tekad untuk mendaki. Ia ingin membuktikan sendiri, apakah benar ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika di Argopuro. Akhirnya, mereka bertiga memutuskan untuk melakukan pendakian singkat. Mereka tidak naik terlalu jauh, hanya sampai di jalur menuju Cikasur. Namun, sejak awal, kejadian aneh sudah mulai terjadi. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menutupi jalur meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Suara gamelan samar terdengar dari arah atas, membuat bulu kuduk mereka merinding. Dani mencoba merekam suara itu dengan kamera, tapi anehnya, rekamannya hanya berisi suara angin. Di tengah perjalanan, Sinta merasa ada yang mengikuti mereka. Sesekali ia menoleh ke belakang, dan selalu merasa melihat bayangan kecil berlari di antara pepohonan. Namun, saat diterangi senter, tidak ada apa-apa. Malam semakin larut. Mereka memutuskan berkemah di dekat sebuah pohon besar. Saat itulah, kejadian yang paling menyeramkan terjadi. Bayu terbangun karena mendengar suara langkah di sekitar tenda. Ia mengira itu hanya hewan, tapi ketika ia membuka sedikit resleting tenda, jantungnya hampir berhenti. Di luar, hanya beberapa meter dari tempatnya duduk, ia melihat sosok anak kecil berdiri memunggungi mereka. Rambutnya panjang, bajunya lusuh, dan kulitnya pucat. Anak itu diam saja, tidak bergerak. Namun yang membuat Bayu makin panik, anak itu tiba-tiba menoleh perlahan. Wajahnya memang cantik, tapi matanya kosong, tanpa cahaya. Bayu buru-buru menutup resleting tenda dan membangunkan Dani dan Sinta. Mereka bertiga hanya bisa duduk ketakutan, mendengar suara langkah kecil mengitari tenda selama beberapa menit. Sampai akhirnya, suara itu hilang begitu saja. Keesokan paginya, mereka menemukan jejak kaki kecil mengelilingi tenda. Tapi yang lebih mengejutkan, mereka menemukan sebuah kain putih lusuh tersangkut di ranting pohon. Kain itu penuh noda tanah dan darah kering. Sinta hampir menangis melihat benda itu. Dani, yang biasanya berani, pun tidak bisa berkata apa-apa. Bayu hanya diam, wajahnya pucat, tapi matanya tajam menatap kain tersebut. Dalam hati, ia tahu, mereka tidak sendirian sejak masuk ke gunung ini. Sebelum turun kembali ke desa, Bayu memutuskan untuk menyusuri sedikit jalur lebih dalam, melawan rasa takutnya. Di antara kabut tipis, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, sebuah batu besar dengan ukiran aneh. Ukiran itu berbentuk seperti wajah manusia, tapi terdistorsi, seakan menjerit kesakitan. Bayu sempat menyentuh batu itu, dan saat tangannya menempel, kepalanya tiba-tiba dipenuhi bisikan. Bisikan itu lirih, tapi jelas. "Jangan kembali, sudah ada yang menunggumu di sini." Bayu terjatuh, tubuhnya gemetar.
Dani dan Sinta langsung menariknya pergi. Mereka bertiga akhirnya turun gunung dengan wajah pucat dan tanpa banyak bicara. Sesampainya di desa, Bayu hanya bisa duduk terdiam. Ia tahu, apa yang ia alami bukan halusinasi. Argopuro benar-benar menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun, yang paling menakutkan adalah kesadarannya bahwa mereka kini sudah ditandai. Entah apapun itu, sosok yang mengikuti mereka jelas belum selesai. Dan Bayu, dengan naluri jurnalistiknya, merasa ini baru permulaan dari rahasia besar Argopuro yang selama ini terkubur. Sejak kejadian di hutan malam itu, Bayu tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, suara bisikan dari batu ukir itu selalu terdengar. Wajah-wajah pucat muncul di dalam mimpinya, seolah memanggil namanya. Dani dan Sinta pun mengalami hal serupa. Mimpi buruk, rasa diawasi, dan ketakutan tanpa alasan. Namun, ada satu hal yang membuat Bayu tidak bisa berhenti. Ia merasa harus menemukan jawaban. Kenapa begitu banyak pendaki hilang di Argopuro? Apakah benar mereka tersesat? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang menelan mereka? Beberapa hari kemudian, ia kembali ke desa, kali ini sendirian. Dani dan Sinta menolak ikut. Mereka sudah cukup trauma. Bayu mengerti, tapi rasa penasarannya terlalu besar untuk ditahan. Di desa, ia kembali menemui Pak Wiryo. Sesepuh tua itu awalnya menolak bicara, tapi akhirnya menyerah setelah melihat tekad Bayu. Banyak orang kira yang hilang di Argopuro itu karena kesalahan mereka sendiri, ujar Pak Wiryo dengan suara berat. Padahal, gunung itu punya penunggu. Dulu, ratusan tahun lalu, tempat itu adalah jalur kerajaan. Ada banyak prajurit, dayang, dan orang-orang yang gugur di sana. Arwah mereka tidak tenang, terjebak di antara dunia. Bayu menelan ludah. Cerita itu terdengar masuk akal, tapi juga membuatnya merinding. Setiap orang yang masuk dengan hati sombong, atau dengan niat yang salah, akan ditarik. Mereka jadi bagian dari dunia itu. Kau sudah merasakannya, kan? Lanjut Pak Wiryo sambil menatap tajam. Bayu hanya diam. Ia ingat jelas sosok anak kecil di sekitar tenda, kain putih penuh darah, dan ukiran wajah di batu. Pak Wiryo kemudian memberikan sebuah peringatan terakhir. Kalau kau nekat mencari mereka yang hilang, kau sendiri mungkin tidak akan pulang. Peringatan itu seharusnya cukup, tapi Bayu justru semakin terdorong. Malam itu juga, ia memutuskan untuk naik lagi. Pendakian kali ini berbeda. Bayu hanya membawa peralatan sederhana dan sebuah kamera. Kabut menyambutnya bahkan sebelum ia melewati pintu rimba. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Ada bunyi gamelan, tawa perempuan, dan bahkan suara langkah kaki mengikuti dari belakang. Bayu terus berjalan, meski bulu kuduknya berdiri. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah lapangan luas yang dikelilingi kabut tebal. Ia tahu, inilah Cikasur. Di tengah lapangan itu, ia melihat sesuatu. Sosok-sosok berbaris, seperti prajurit, dengan wajah kosong dan tubuh pucat. Mereka berdiri tegak, tidak bergerak, tapi mata mereka menatap lurus ke arahnya. Bayu gemetar, tapi kamera di tangannya tetap merekam. Tiba-tiba, dari arah samping, ia melihat sosok yang familiar. Wajahnya lusuh, bajunya sobek-robek. Itu Ardi. Ardi menatap Bayu dengan ekspresi aneh. Tidak marah, tidak sedih. Hanya tatapan kosong, seakan ia bukan lagi manusia. Ardi, kamu masih hidup? Suara Bayu bergetar. Tapi Ardi tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke belakang Bayu. Perlahan, Bayu menoleh. Di sana, ia melihat puluhan sosok lain. Beberapa wajahnya ia kenali dari foto-foto pendaki yang hilang dan pernah diberitakan. Mereka berdiri diam, tubuhnya setengah membusuk, sebagian terikat kain putih seperti pocong, sebagian lagi berlumuran tanah. Bayu ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Kabut makin menebal, menelan seluruh pandangannya. Bisikan yang dulu ia dengar kini kembali muncul,
jauh lebih keras. Sekarang giliranmu, jangan pulang, tetaplah di sini bersama kami. Bayu berteriak sekuat tenaga. Tapi teriakannya hanya bergema, lalu hilang di telan kabut. Keesokan harinya, warga desa menemukan kamera milik Bayu tergeletak di jalur pendakian. Anehnya, kamera itu masih menyala, dengan baterai penuh. Saat dibuka, hanya ada satu rekaman terakhir. Gambar kabut putih yang menutupi segalanya, diikuti suara Bayu yang berteriak minta tolong. Setelah itu, layar hitam. Bayu tidak pernah kembali. Sama seperti Ardi dan banyak pendaki lain, ia menjadi bagian dari misteri Argopuro yang tidak pernah terjawab. Dan sejak hari itu, warga semakin yakin, Gunung Argopuro bukan sekadar jalur pendakian. Itu adalah gerbang tipis menuju dunia lain, tempat orang-orang yang hilang tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berpindah, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih menyeramkan.